Hello everybody, nice to see you all again through Semi World channel as usual. We try to share something for you who just watch this video. You can click subscribe and the bell so later you'll be the first to get our new video. And later hopefully you will enjoy it, so you can press like and share it later to the others. Okay, senang ketemu lagi melalui channel Semiku. Seperti biasa kita coba berbagi. Indahnya berbagi, semoga semua yang membawa kebaikan akan bisa kita nikmati untuk hal yang baik juga ya. Oke, bagi kamu yang baru menyaksikan video kita, silahkan klik like dan subscribe-nya dan loncengnya supaya nanti kalian akan menjadi orang pertama untuk mendapatkan video kita. Semoga kalian suka. Nanti juga boleh diklik like-nya dan boleh dibagi kepada yang lain ya. Oke. Hari ini kita akan berbagi tentang continuous itu berarti kegiatan yang sedang dilakukan. Pakai N? Future continuous ini yang akan sedang dilakukan. So jadi ini mungkin kita bisa katakan ya ini bobotnya di atas dari hanya simple continuous ya. Jadi di sini kita coba lihat kegiatan kita dalam sehari-hari, sesuatu yang sedang kita lakukan sekarang. Lalu untuk yang future continuous ya, kegiatan yang akan sedang kita lakukan, berarti sesuatu kegiatan yang bisa kita prediksi ya. Oke, kita hari ini masih berbicara tentang tenses ya. We see over here, what is going on? We see apa yang sedang terjadi. Sedang terjadi menggunakan yes, present continuous is going on. And then what was going on? Apa yang sedang terjadi? Dari kata was, past continuous. Yes, ya kita berarti sekarang ini sedang satu paket komplit ya, present and past. Oke, pelan-pelan ya nanti. Next ada when and then while what. Kapan? Ketika apa? Oke, good. Jadi di sini kita mulai mengkombinasikannya dengan future continuous. Jadi di sini semuanya kita bisa lihat dalam kemasannya seperti apa untuk perpaduan dua tenses ini. We see we have 5 pictures here. Ada gambar saat ini tanpa nomor, berarti ini yang pertama ya. Kita lihat di sini untuk ada gambar yang pertama. I'm taking a note. Ini berarti kita mulai dari yang sederhananya, continuous present-nya, present atau present continuous. Some people say present continuous or some people say continuous present. Ini adalah tenses continuous yang sederhana, present punya. Jadi di sini kita bisa lihat I'm taking. Ini hanya contoh ya. Jadi dari kegiatan gambar ini tadi kita lihat ini sedang berlangsung. Tadi kita lihat bergerak-gerak di awal ya. Jadi kita bisa katakan saya sedang mencatat. Saya sedang mencatat. Good. Sedang dilakukan. Kita lihat untuk yang di bawah sudah mulai pakai nomor, ada apakah di sini? Yes, ada seorang wanita. Lalu di sini kita perhatikan seperti kelas ya. Kita lihat, I was taking a note when the headmistress came into my class. Kita coba lihat. Saya sedang mencatat ketika ibu kepala sekolah masuk ke kelas saya. Pelan-pelan ya. Nah, di sini berarti gambar 1 ini kita mencoba, ini contoh saja ya, menginterpretasikannya dalam satu kalimat ini. Kira-kira inilah peristiwa yang terjadi dalam gambar ini. Mungkin seperti itu ya. I was taking a note. Jadi di sini kita katakan saya sedang mencatat, berarti di antara mereka ini, murid-murid ini adalah diri kita. Lalu kita sedang mencatat ketika ibu kepala sekolah masuk ke kelas saya. Jadi ini berarti bukan guru ya, ibu kepala sekolahnya ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa yes, pada saat kalau kita secara logikanya menyampaikan satu kalimat ini, idealnya itu sedang terjadikah atau sudah terjadi? Thank you.
sudah terjadi. Makanya kita bisa menyampaikan dengan momen waktu yang persisnya seperti apa. So that's why, itulah mengapa di kalimat ini kita bisa lihat was taking past continuous or continuous past, and over here we have simple past. Okay? Jadi di sini kita menggunakan continuous past-nya, lalu di sini menggunakan simple past-nya. Nah, di sini berarti kita bisa menyimpulkan dalam satu kalimat ada dua peristiwa. Peristiwa yang di sini menjadi peristiwa utama yang mana? Yes, this one, yang pertama, ide yang pertama. Lalu ide yang kedua nih bagaimana? Ini sebenarnya merupakan keterangan waktu, pemberitahuan, momen. Ide pertama itu terjadinya kapan? Dia tidak memberitahukan waktunya dari segi jam ya, tapi memberitahukannya, yes, ada barengan peristiwa yang lain pada saat ini terjadi. Ide pertama terjadi. Gitu ya. Jadi otomatis karena ide utamanya itu yang past continuous, continuous past yang digunakan, maka keterangan waktunya otomatis menunjukkan, merujuk kepada ide yang pertama, membackup yang pertama ini dalam kondisi lampau. Otomatis digunakanlah yang simple past yang menunjukkan lampau juga. Lalu kenapa di sini menggunakan yang simple? Ya secara logika pada saat masuk ke ruangan itu hanya satu langkah saja sudah dikatakan masuk. So, yes, tidak mungkin dalam satu proses harus kita buat dalam continuous, right? Oke, gitu ya. Kita coba yang lain supaya lebih paham. Gambar 2. Isi. Nikmat sekali ya. Oke, ada orang tidur. Donnie was sleeping while his sister was ironing their clothes. Oke. Donnie sedang tidur ketika atau sementara kakak perempuannya sedang menyetrika pakaian mereka. See? Jadi kalau kita sampaikan ini kembali, pada saat kita menyampaikan sesuatu seperti ini, logikanya kita bisa sampaikan dengan waktu yang tepat seperti itu pasti sudah terjadi. Itu keep in our mind, ya. So itu sudah terjadi. Lalu di sini dia was sleeping. Kenapa menggunakan past continuous? Yes, karena tidur pasti membutuhkan proses waktu, masa waktu. Jadi kita bisa menggunakan continuous. And over here while his sister was ironing. Sementara kakaknya sedang menyetrika. Jadi di sini juga sedang menyetrika. Kapan menyetrikanya? Otomatis. Yes, pada saat Donnie tidur. Kesimpulannya, yes, dua kejadian, dua kegiatan dalam waktu yang kurang lebih sama. Mungkin Donnie tidur dalam 1 jam, mungkin tidur siang ya, atau 2 jam. Ya, menyetrikanya juga mungkin karena proyeknya banyak juga bisa 1-2 jam. Gitu ya? Oke. Nah, jadi ini bisa kita katakan secara tersirat ini seperti bisa dikatakan satu perbandingan. Donnie sedang tidur sementara kakaknya sedang menyetrika. Jadi terbersit ya. Tapi bisa juga kita sampaikan ini menunjukkan waktu dari kejadian atau ide pertama terjadi. Oke, that's good. Mulai ada kelihatan perbedaan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Gambar 1 dan gambar 2. Kita lihat di gambar 3. I would be cooking when my father went for work at 6. Saya akan sedang memasak ketika ayah saya pergi kerja pukul 6. Di sini digunakan dengan future continuous, akan sedang memasak ketika ayah saya pergi kerja pukul 6. Kita coba analisa ya pertanyaannya. Apakah pukul 6 ini pukul 6 ini yes, ayah berangkat kerja, kita sudah mulai masak atau belum? Yes, sudah. Logikanya kalau kita memahami satu kalimat ini ya. Pada saat ayah berangkat kerja pukul 6, apakah masak sudah selesai? Thank you, belum. So artinya di sini ayah berangkat pergi kerja. Yes, sayanya sedang memasak. Hanya. Ini diperkirakan akan terjadi.
Hati-hati ya, pelan-pelan ya, akan terjadi. Saya akan memasak, sedang memasak tadinya kalau ayah atau bila ayah berangkat kerja itu jam 6. Oke, pelan-pelan. Kalau kita sampaikan seperti ini, berarti realitanya ayah berangkat jam berapa? That's right, bukan jam 6. Saya akan sedang memasak jika atau bila ayah berangkat kerja itu pukul 6. Kenyataannya berarti, yes, ayah bukan berangkatnya jam 6, bukan jam 6. Bisa jadi jam 7, bisa jadi jam 8. So that means, what does it mean? Itu artinya apa? Ya bisa jadi kita sudah selesai masak. Jadi data ini, kalimat yang disampaikan ini, hanya sekedar harapannya tadinya. Keinginannya awalnya, pikirannya awalnya. Yang sebatas hanya tinggal pikiran atau ya prediksi saja, tapi tidak sesuai kenyataan. Saya akan sedang memasak jika ayah berangkat itu atau bila ayah berangkat itu berangkat kerja jam 6. Tapi karena ayah berangkatnya jam 7 ya, saya tidak sedang masak lagi, tidak akan sedang masak, saya akan sudah selesai masak. See that? Gitu ya. Oke, pelan-pelan. Oke. Example number 4. Ini ada anak gambar nyanyi-nyanyi ya. Oke. The children will sing on the stage soon. Anak-anak itu akan menyanyi di panggung segera. They will be singing a song when fireworks work here. Mereka akan sedang menyanyikan sebuah lagu ketika kembang api menyala di sini. Yes, pelan-pelan ya. Di data ini, di kalimat ini disampaikan, data yang pertama, anak-anak itu akan menyanyi di panggung ini segera. Kenyataannya berarti belum bernyanyi. Lalu di kalimat kedua, mereka akan menyanyikan sebuah lagu, akan sedang menyanyikan. Dari datanya akan sedang menyanyikan sebuah lagu ketika kembang api menyala di sini, berarti pada saat kembang api menyala, apakah mereka sudah mulai menyanyi? Yes, sudah mulai. Lalu pada saat kembang api menyala, apakah mereka berhenti menyanyi selesai? Yes, belum berhenti. Oke, maka bisa kita katakan, they will be singing a song. Mereka akan sedang menyanyikan sebuah lagu ketika kembang api ya bekerja, maksudnya meletup-letup ya. Oke. Nah, seperti itu. So, jadi ini untuk yang nomor 4, kita katakan masuklah dalam kategori yang present. So, jadi pada perbedaan antara yang past kita isi, we can see from picture number 1, number 2, and number 3. Gitu ya, jadi pelan-pelan dipahami antara present dan past, dipahami saja dari alur cerita pemahamannya, kita bisa menyampaikannya sesuai dengan data. Jangan khawatir dengan kesalahan, sepanjang itu sesuai dengan data. Kita lihat data di balik ini. Okay, we see here, we have 6 pictures. Wow, okay. Okay. What should we do? Here we go. Complete the sentences with the correct forms of the verbs in the brackets. Lengkapilah kalimat-kalimat ini dengan bentuk yang benar dari kata kerja yang di dalam kurung. Kita lihat dalam kurungnya. Oke. Ada 6 gambar, 6 nomor. Ini tanpa nomor. Oke, we see. Maybe this one example, I guess. Yang seperti ini contohnya nih. Oke, we see number 1. Ada gambar seorang anak perempuan, lalu buku, lalu ada makanan. The girl blank a meal while she blank the book. Oke, jadi anak perempuan itu titik-titik santapan atau makanannya ketika atau sementara dia titik-titik buku. Di sini ada have lalu read. Have itu berarti kita bersantap, bisa kalau untuk makanan atau kita memiliki atau makan misalnya. And then read, membaca. Oke, jadi kita bisa bilang anak perempuan itu memakan makanan santapannya
ketika dia membaca buku. Oke. Sekarang kita mau masukkan kira-kira kemana, kita coba pahami dulu kalau kita menyampaikan kalimat ini dengan seutuhnya, dengan informasi yang detail waktunya ketika seperti ini berarti logikanya peristiwa itu yes, sudah terjadi. That means we use past. Now, what we have to consider, apa yang harus kita pertimbangkan di sini, adakah kegiatan yang makan waktu pakai membutuhkan durasi atau adakah yang makan waktu yang lebih singkat atau semua momen saja, satu saat saja. Nah, itu silakan dipertimbangkan supaya kita bisa memasukkannya dengan benar. Kalimat itu menjadi sempurna sesuai dengan makna pemahaman dan berdasarkan gambar yang diberikan. Kira-kira? Yes, thank you. Bersantap itu pasti butuh waktu. Membaca? Yes, butuh waktu. So, yes, kemungkinan kita pakai past. Past yang mana? Thank you, continuous past. So, we have sedang makan dan sedang membaca. This one. The girl was having a meal while she was reading the book. Anak perempuan itu sedang bersantap ketika atau sementara dia sedang membaca buku. Ini jadi nyambi ya, dua kegiatan dilakukan oleh satu orang yang sama. Oke? Nah, kira-kira yes, this one. Ini ada model lainnya ya. Kenapa bisa muncul model lain? Because we have the same subject. Karena kita punya subjek yang sama. Jadi ini kita bisa buat lebih sederhana. Nah, kita jadi satu lagi dengan kegiatan atau tenses yang sama. Jadi kita sedikit membuat jalan pintas kita bilangnya. Kita masukkan while-nya. Lalu subjek yang sama ini kita tidak gunakan, begitu juga dengan to be yang sama kita tidak gunakan. Jadi kita tinggal langsung the girl was having a meal while reading the book. See that? Lebih mudah ya, jadi ada penyederhanaannya. Lebih sederhana, lebih simpel dengan makna yang sama. Which one the correct sentence? Both are correct. Jadi keduanya ini benar. Ya, tinggal kita mau pilih yang mana jika kebetulan subjeknya sama. Ya, untuk dua ide ini. Next we come to number 2. Kita lihat nomor 2 ini. The boys blank fish while they blank. Jadi di sini ada catch, ada fish. Anak laki-laki itu titik-titiknya berarti menangkap ya. Menangkap seekor ikan, misi. Ketika sementara mereka fishing, memancing ya, berarti fish ya. Oke, di sini memancing. Kita mau pakai yes, tinggal pikirkan, pertimbangkan adakah dua kegiatan ini membutuhkan durasi waktu atau salah satunya yes, hanya satu momen saja. Kalau satu momen, yes, tinggalkanlah dia dalam past, simple past ya. Kalau yang butuh waktu, butuh durasi waktu, maka yes ke continuous past-nya. Okay, next. Over here, the little girl blank the house when her mother blank out. Clean B. Anak gadis kecil itu membersihkan, kita masukkan langsungnya membersihkan rumah ketika ibunya keluar. Dalam gambar ibunya bareng. Oke. Membersihkan atau akan sedang membersihkan. Yes, ini secara data kita perhatikan tidak sesuai. Ini berarti apa? Nomor 3 ini. Yes, hanya tinggal harapan saja. Jadi kita bisa berasumsi, mempertimbangkan kemungkinan berarti anak perempuan ini tadinya akan membersihkan rumah itu ketika ibunya keluar. Berada di luar rumah maksudnya ya. Ternyata ibunya sudah pulang mungkin ya. Jadinya ya bersihnya bareng-bareng. Oke. Jadi mungkin kalau ibunya di luar, dia tuh akan sedang membersihkan. Tapi ternyata ibunya tidak di luar. Jadi ya kerjasama. See? Jadi ya pakai apa silahkan. Ya, sudah dapat gambaran. Oke. Number 4. The boy blank his hand when they blank raise and study. Oke. Picture number 4 ya. Anak laki-laki itu ya mengangkat tangannya, tunjuk tangan ketika mereka titik sini belajar. Oke, kembali.
Kita menyampaikan ini berarti logikanya, yes, dengan keterangan waktunya segitu detailnya, ini sudah terjadi. Sudah terjadi berarti kita pakai yes. Ya, yang tadi ya, pas ya. Lalu silakan dipertimbangkan berikutnya mau pakai yang mana. Apakah keduanya konti atau keduanya ada salah satu yang singkat waktunya, silakan dipertimbangkan. Ya, number 5. The boys blank the ball while they blank football. Anak-anak laki-laki itu di sini ada kick berarti menendang bola ya. Ketika mereka play berarti bermain sepak bola. Now, kembali kira-kira yes, kita masukkan kemana present atau past-nya. Ingat kita sudah memberikan satu info dengan detail ya. Lalu yang berikutnya, apakah keduanya ini sama-sama konti atau bagaimana? I don't know. Oke, silakan dipertimbangkan. Oh, number 6, there's no in the bracket, nggak ada yang dalam kurungnya. Apa ya? Kosong, myself. Oke, berarti di sini kita diminta yes, menuliskan kalimat kita bebas, kegiatan yang sedang kita lakukan sekarang ini. Boleh 2 kegiatan? Boleh. Boleh 3? Boleh. Just like now, example, we have 1 subject, 2 activities. Jadi hampir, ya kita ada subjek. Dengan satu subjek, contoh kita di sini, satu subjek melakukan 2 kegiatan. No problem, nggak ada masalah. Tapi, kalau tadi contohnya di sini menggunakan past continue, di sini diminta yang present continuous. Oke. So, nanti silakan dikerjakan dalam buku latihannya. Nikmati belajar bahasa Inggris, jadi kita tetap bisa saling berbagi lagi di lain waktu dalam keindahan berbagi. Thank you for watching. Thank you for your attention. Hopefully you enjoy your day. Stay healthy.